Nah, minggu lalu kita sudah melihat dasar-dasar matriks, ya, bentuk dari sebuah SPL, dan juga ada contoh bagaimana mengerjakan matriks segitiga atas atau SPL segitiga atas dengan metode penyulihan mundur. Pada hari ini kita akan melihat penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode Gauss, ya. Di sebelumnya kita review kembali ya, yang kita pelajari minggu lalu bahwa matriks segitiga atas adalah atau sistem linear segitiga atas ya, adalah matriks-matriks yang memiliki elemen di atas diagonal ya, dan elemennya 0 di bawah diagonal ya. Jadi seperti ini, A11X1 tambah A12X2 dan tambah dan seterusnya sampai A1NXN sama dengan C1. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua ya, elemen pada baris kedua kolom ke-1 tidak ada gitu ya. Ini menandakan bahwa nilainya adalah 0 ya. Dilanjutkan dengan yang lain ya. Ini salah satu contoh atau bentuk dari sistem persamaan linear segitiga atas. Sehingga kemarin ya kita sudah selesaikan bagaimana menerapkan algoritma penyulihan mundur ya pada suatu SPL segitiga atas. Yang kita lakukan adalah kita menyelesaikan dulu pada nilai X yang paling besar ya. X yang paling besar di sini adalah X4 ya, karena hanya mengandung satu elemen ya. Sehingga kita bisa selesaikan 3x4 sama dengan 9, x4 sama dengan 9 dibagi 3. Hasil x4 akan digunakan ya, mundur lagi ke atas untuk menyelesaikan atau menentukan nilai x3. X3 dan x4 yang kita sudah ketahui, mundur lagi ke atas untuk menentukan nilai pada x2. Setelah itu x2, x3, x4 kita sudah dapatkan, digunakan untuk menentukan nilai x1. Jadi teknik-teknik mundur ke belakang ini yang kita sebut dengan algoritma penyulihan mundur ya. Oke, ini ya pekerjaannya kita sudah bahas minggu lalu, dan ini juga yang kita bahas minggu lalu. Karena ada koefisien yang bernilai 0 menyebabkan nilai x2-nya itu 0, maka secara algoritma x3 akan bernilai ganda atau ada dua nilai, sehingga SPL ini kita simpulkan tidak memiliki selesaian tunggal. Oke, itu yang kita sudah selesaikan kemarin. Nah, sekarang kita masuk ya ke eliminasi Gauss ya. Jadi adik-adik mungkin pernah menyelesaikan di mata kuliah aljabar linear dan matriks ya. Dan ini kita lebih fokus bagaimana kita selesaikan secara manual dan nanti bisa diimplementasikan dengan program ya. Adik-adik bisa menyelesaikan dengan program MATLAB. Jadi dua sistem linear bermata n kali n dikatakan setara jika himpun-himpunan selesaiannya sama. Teorema-teorema dari aljabar linear memperlihatkan bahwa bila mana transformasi tertentu diterapkan pada satu sistem yang diketahui, himpunan selesaiannya tidak berubah. Nah, jadi prinsip pengerjaan pada operasi Gauss itu kita menyelesaikan sistem persamaan linear segitiga menyelesaikan sistem persamaan linear dengan merubah SPL yang lengkap itu menjadi sistem persamaan linear segitiga atas ya. Dengan apa? Dengan ada beberapa prinsip ya yang kita bisa gunakan, bisa kita tukarkan dua persamaan 1 kita bisa tukar ke persamaan 2 menjadi persamaan 1 untuk memudahkan penyelesaian. Dan juga penskalaan kita bisa menaikkan ya, mengalihkan persamaan-persamaan untuk memudahkan penyelesaian ya. Perkalian sebuah persamaan dengan tetapan tanda. Dan yang ketiga adalah penggantian. Sebuah persamaan dapat digantikan oleh jumlah persamaan itu satu kelipatan sembarang persamaan. Itu hal-hal yang kita bisa lakukan pada operasi Gauss. Nah, ini langkah-langkah metode Gauss kita contohkan dengan ada 3 ya.
Ada 1, ada 2, ada 3 persamaan dalam satu sistem persamaan linear dengan elemen-elemennya ya, yang kalau kita uraikan dengan matris A kali X kali C ya. Jadi A-nya itu adalah A11 ya, itu elemen pada baris pertama, kolom pertama, A12 elemen pada baris pertama, kolom kedua, A13 elemen pada baris pertama, kolom ketiga, sama dengan B1. B1 ini adalah suku tetap ya. Dan selanjutnya pada baris kedua dan baris ketiga ya, sampai A33, X3 sama B3. Nah, secara teknisnya nanti uraian algoritmanya seperti ini. Ada 10 langkah. Nah, Pak langsung ke contoh ya. Jadi biar adik-adik juga langsung melihat di video ini, langsung ikut latihan ya. Jadi contohnya langkah-langkah metode Gauss ini, langkah pertama adalah persamaan pertama dari sistem dibagi dengan koefisien pertama dari persamaan pertama ya. Jadi ini yang kita sebut persamaan pertama. Koefisien pertama dari persamaan pertama itu adalah A11. Oke ya, jadi A11 X1 dibagi dengan A11 ditambah dengan A12 X2 dibagi dengan A11 ditambah dengan A13 X3 dibagi A11 sama dengan B1 dibagi A11. Hasilnya itu adalah menjadi persamaan 4. Langkah kedua, persamaan 4 yang baru kita hasilkan dikalikan dengan koefisien pertama dari persamaan kedua. Nah, untuk selanjutnya kita uraikan berdasarkan contoh ya, biar lebih jelas. Sekarang kita masuk ke Excel ya. Di Excel ini ya, Bapak sudah ini mudah-mudahan jelas ya. Adik-adik juga kalau bisa membuka Excel dan kita selesaikan bersama-sama. Penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode Gauss. Nah, langsung dengan contohnya ya. Jadi contoh dari SPL-nya itu adalah 2x1 tambah x2 tambah 3x3 sama dengan 11. Yang kedua ya, persamaan kedua adalah 4x1 tambah 3x2 tambah 10x2 x3 sama dengan 28. Yang ketiga 2x1 tambah 4x2 tambah 17x3 sama dengan 31. Jadi nanti algoritma mengatakan persamaan 2. Persamaan 2 berarti yang ini ya. Persamaan 3 ya ini. Kira-kira itu ya. Persamaan pertama yang paling awal ya. Oke ya. Kita masuk ke langkah-langkahnya tadi. Kita ulangi yang tadi. Persamaan pertama dari sistem ya. Sistem persamaan itu dibagi dengan koefisien pertama dari persamaan pertama. Nah, persamaan pertama itu kan 2x1 tambah x2 tambah 3x3 sama dengan 11. Koefisien pertamanya A1 adalah 2. Ya. Maka 2 dibagi 2 hasilnya ini langsung ya. Sama dengan 2 dibagi dengan 2 ya. B12 dibagi dengan 2 berarti sama dengan 1. Ya, x1 ditambah dengan ini kita tambah dengan ya ini sama dengan ya 1 dibagi dengan 2 ya berarti 0,5 dan selanjutnya ditambah dengan sama dengan 3 dibagi dengan 2 ya sehingga 1,5 dan yang terakhir sama dengan 11 dibagi dengan 2. Sehingga 1x1 tambah 0,5x2 tambah 1,5x3 sama 5,5 ini kita buat menjadi persamaan 4 ya. Oke ya. Angka 1 jelas ya. Oke, nanti dicoba semua ya. Ini jumlah ya kita kasih besar. Oke, kalau sudah kita masuk ke langkah kedua. Persamaan 4 dikalikan dengan koefisien pertama dari persamaan kedua. Persamaan 4 yang kita baru hasilkan
yaitu X1 tambah 0,5 X2 tambah 1,5 X3 sama dengan 5,5. Kita kalikan dengan koefisien pertama dari persamaan kedua adalah elemen A21. Kita lihat, ini persamaan 2, koefisien pertamanya adalah 4 ya. Maka di sini Pak tulis ini 4 ya, ditandai dengan warna hijau. Kita kalikan ya, jadi sama dengan ya, 1 dikalikan dengan 4, ya, hasilnya 4 ya. Ini Pak ulangi saja, sama dengan 0,5 dikalikan dengan 4, hasilnya 2. 1,5 kali 4 hasilnya 6. Dan 5,5 kali 4 hasilnya 22 ya. Ini Pak sudah kasih rumus. Nah, ini yang kita sebut dengan persamaan kelima. Jelas ya? Kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang dipahami, bisa langsung komentar di bawah video ini ya. Kalau di YouTube atau Anda nonton di Google Classroom, boleh langsung ditanyakan. Oke, selanjutnya langkah 3, persamaan 2 dikurangi dengan persamaan 5. Persamaan 2 ya ini ya, 4x1 tambah 3x2 tambah 10x3 sama 28. Kita kurangi dengan persamaan 5 yang baru kan kita dapat gitu ya. Jadi Pak sudah tulis pakai warna-warna ya. Persamaan 2 kan 4. Pak ambil koefisiennya ya. Kalau kita kurangi berarti mengurangi koefisien pada nilai pada elemen yang sama, pada posisi yang sama ya. Jadi X1 dikurangi dengan X1 berarti 4 dikurangi 4 0 ya. Ini 0 X1 ditambah dengan ya 3 dikurangi 2 sama dengan 1, dan yang terakhir sama dengan 10 dikurangi 6 ya, sama dengan 4, dan sama dengan suku tetapnya 28 dikurangi 22 sama dengan 6 ya. Hasilnya ini yang kita sebut dengan persamaan 6. Oke, jelas? Selanjutnya langkah 4, persamaan 4 dikalikan dengan koefisien pertama dari persamaan ketiga. Persamaan 4 yang mana? Persamaan 4 yang ini ya. 1x1 tambah 0,5 x2 tambah 1,5 x3 sama dengan 5,5. Kita kalikan dengan koefisien pertama dari persamaan ketiga atau A31. Kita cek. Ini persamaan 3, koefisien pertamanya 2x1 berarti 2 ya. Nah, maka di sini dikasih tanda biru 2. Ya, jadi persamaan 4 yang sebelumnya ini ya, kita kalikan berarti 1 dikalikan dengan 2 ya, hasilnya 2. Coba saat sama dengan 0,5 dikalikan dengan 2, hasilnya 1, dan di sini ya 1,5 kali 2 ya, M12 kali B21 sama dengan 3 sama dengan 5,5 dikali 2 sama dengan 11. Jelas? Hasil perkaliannya ini ya kita sebut dengan persamaan yang ke-7. Oke ya, sampai langkah 4. Selanjutnya di langkah 5 persamaan 3 dikurangi persamaan 7 ya. Persamaan 3, 2x1 tambah 4x2 tambah 17x3 sama dengan 31. Koefisiennya Pak sudah tulis di bawah sini ya, sudah ditulis di sini. 2x1 tambah 4x2 tambah 17x3 sama dengan 31. Dikurangi dengan persamaan 7 yang barusan kita dapat. Jadi 2 dikurangi 2 hasilnya 0 ya. Jadi sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3 ya, sama dengan 17 dikurangi 3 sama dengan 14, lalu 31 dikurangi 11 sama dengan 20 ya.
Ini yang kita sebut dengan persamaan 8. Jadi persamaan 8 itu adalah 0 kali X1-nya habis. Berarti 3X2 tambah 14X3 sama dengan 20. Jelas? Langkah ke-6, dari 5 langkah di atas kita ambil SPL 1, persamaan 1, persamaan 6, dan persamaan 8. Kalau persamaan 1, 2X1 tambah X2 tambah 3X3 sama dengan 11. Kita langsung tulis seperti ini ya, elemennya. Setelah itu persamaan 6, kita cek lagi persamaan 6. Nah, ini ya, 0X1, kan kita ambil 0-nya, tambah 1X1, tambah 4X3 sama dengan 6. Dan yang ke-8, persamaan SPL terakhir tadi adalah 0X1 tambah 3X2 tambah 14X3 sama dengan 20. Ini yang langkah 6. Nah, kita sudah sampai di langkah 6, ada SPL baru, maka persamaan SPL baru juga kita namakan yang baru. Jadi persamaan ini yang awalnya adalah persamaan 1, kita sudah jadikan 1.1. Karena sudah mengalami perubahan, ya, persamaan 2 kita jadikan 1.2 dan persamaan 3 kita jadikan 1.3. Sehingga algoritma selanjutnya yang dipanggil itu adalah disesuaikan dengan namanya, ya. Karena kalau kita tidak merubah, nanti akan malah memanggil persamaan yang sudah didefinisikan, sudah dirubah sebelumnya. Oke, baik ya. Sekarang kita masuk ke langkah ke-7. Instruksinya, persamaan 1.2 dibagi dengan koefisien pertama dari persamaan 1.2. Ini persamaan 1.2, ya, yaitu 1x2 tambah 4x3 sama dengan 6. Ya, kita bagi dengan koefisiennya. Ya. Koefisiennya 1 ya. Jadi sama dengan, ya, sama dengan 0 dibagi dengan 1, hasilnya 0 ya, sama dengan 1 dibagi dengan 1, hasilnya 1. Setiap bilangan dibagikan dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri ya. Sama dengan 6 dibagi dengan 1. Sehingga itu yang kita sebut persamaan 1.4 ya. Jadi persamaan 1.4 itu adalah X2 ya, kalau 0 ya depannya sudah hilang, X1-nya hilang, maka cukup kita panggil, kita sebut X2 tambah 4X3 sama dengan 6. Jelas? Kita lanjutkan ke langkah 8, persamaan 1.4 dikalikan dengan koefisien pertama dari persamaan 1.3. Nah, koefisien pertama yang bernilai adalah A aksen 32, berarti elemen pada baris ketiga kolom kedua, yaitu 3 ya. Maka sini sudah dilingkari, sudah dikasih warna 3 ya. 3 dikalikan dengan persamaan 1.4. Jadi 1.4, 1 dikali dengan sama dengan 1 kita kalikan dengan 3 gitu ya. 12 ini hasilnya dari 4 kali 3 sama dengan 18 ini dikalikan dari 6 kali 3, 18. Ini yang kita sebut dengan persamaan 1.5. Oke, jelas? Setelah itu langkah ke-9, persamaan 1.3 ya, ini kita kurangi dengan persamaan 1.5 yang barusan kita dapat. Ya, pada nilai elemen-elemen sama, pada X yang sama kita kurangi. Jadi yang pertama 0, yang kedua adalah 3, 3x2, kita kurangi dengan 3x2, hasilnya adalah 0. Ya. Di 0 ini ya, 3 kurang 3. Setelah itu tambah 14 kurang 12, hasilnya 2 ya. Dan yang terakhir adalah kita coba sama dengan 20 dikurangi 18. Sehingga persamaannya menjadi 0x1 tambah 0x2 tambah 2x3 sama dengan 2. Karena setiap bilangan dikalikan 0 hasilnya 0 maka hilang. Sehingga ketika langkah 10 kita susun,
susun SPL 1.1, 1.2, dan 1.6. Jadi 1.1 yang tadi ya 21.3.11 ya, tetap SPL 1.2 yang kita baru hasilkan tadi ya, yang lama juga ya 0146 dan SPL yang baru kita hasilkan itu adalah 1.6 ya, yaitu 2x3 sama dengan 2. 2x3 sama dengan 2 ya. Maka kelihatan sini berbentuk apa? Ini kalau Pak tandai dengan warna hijau, di bawah diagonalnya bernilai 0 ya. Misalnya diagonal Pak kasih kuning ya. Jadi ini adalah bentuk SPL segitiga atas. Kenapa segitiga atas? Karena elemen-elemen di bawah diagonalnya bernilai 0. Jelas ya? Nah, selanjutnya setelah kita membentuk SPL segitiga atas, maka kita mencari X1, X2, X3 dengan menggunakan algoritma penyulihan mundur. Jadi, algoritma penyulihan mundur ya. Ini adalah persamaan 3 ya. Ini adalah persamaannya 2 ya. Dan ini adalah persamaan yang nanti secara algoritma itu akan ditulis oke ya, ini ya. Jadi ini kita sebut lagi ya, kita kembali ke PowerPoint-nya. 10 langkah sudah jadi. Nah, ini langkah-langkah. Nah, ini kita sebut persamaan 21, 22, dan 23 ya. Oke, ini persamaannya. Nah, ini jadi 2.1, 2.2, dan 2.3 ya. Oke. Nah, kalau mundur maka kita selesaikan mulai dari persamaan yang paling besar yaitu 2.3 dan mencari variabel yang paling besar yaitu X3. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita mencari X3-nya. 2x3 sama dengan 2, maka X3 sama 2 bagi 2 hasilnya 1. Hasil X3 kita gunakan untuk mencari X2 ya. Jadi X2 tambah 4x3 sama dengan 6 ya. X3-nya 1 berarti 4 kali 1 4, maka X2 sama dengan 6 dikurangi 4. 4 pindahkan ke sebelah dibagi 1 koefisiennya ya, 6 kurang 4 hasilnya 2. Jadi X3-nya 1, X2-nya 2, kita gunakan untuk mencari X1. Sehingga 2x1 sama dengan 11, x2 pindahkan ke sana, x2-nya adalah 2, 3x3 pindahkan ke kanan, x3 tadi 1 kali 3, maka 3. Maka 2x1 sama dengan 11 kurang 2 kurang 3, 11 kurang 2, 9, 9 kurang 3, 6, maka x1 sama dengan 6, dibagi dengan koefisien dari x1 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Maka kesimpulannya adalah X1-nya dapatnya 3, X2-nya 2, dan X3-nya 1. Selesai. Ya. Jadi mudah-mudahan Anda kerjakan secara pelan-pelan dari Excel tadi yang dijelaskan dan bisa mengerjakan latihan-latihan selanjutnya. Ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Kita sudah selesaikan SPL-nya, hitung mundur ya dari X3, X2, X1. Kita sudah dapat. Nah, ini tugas yang minggu lalu kita sudah kerjakan. Ini yang barusan kita kerjakan. Nah, di rumah adik-adik
coba mengerjakan yang ini. Selesaikan SPL berikut dengan metode Gauss. Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, ada komentar, silakan bisa komen di YouTube atau di Google Classroom. Dan silakan di-subscribe agar memudahkan adik-adik memperoleh materi-materi selanjutnya. Demikian, jangan lupa presensi di kelas dan salam sehat selalu.